Ya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang sudah kita alami sampai saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, karena kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan yang akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran menurut kehendak Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk supaya firman Tuhan diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan sore saat ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus mengurapi firman-Mu. Penuhi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik semua yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Semua boleh diberkati, dikuatkan, dan selalu membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul, dengan tema berkat di balik pintu. Haleluya. Berkat di balik pintu. Berarti di luar pintu itu, berkat itu kita tidak dapatkan. Berkat itu kita dapatkan ketika kita masuk melalui pintu itu dan kita ada di dalamnya. Itu sebabnya kita perlu untuk melihat apa yang dimaksud di balik pintu dan siapa pintu itu dan berkat apa saja yang kita dapatkan di balik pintu itu. Kalau berkatnya kecil, tentu saja kita tidak suka. Tetapi yang kita lihat adalah berkat di balik pintu itu berkat yang sangat besar. Berkat yang kita tidak dapatkan di tempat yang lain. Berkat yang kita tidak dapatkan kalau kita tidak masuk melalui pintu itu. Puji Tuhan, kita akan awali pembacaan firman Tuhan. Berkat apa saja yang kita dapatkan di balik pintu yang akan diterangkan oleh firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oh haleluya, puji Tuhan, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Rupanya pintu yang dimaksud adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu itu, berarti barang siapa masuk ke dalam pribadi Yesus, ada berkat di balik pintu itu. Ada berkat yang besar kalau kita masuk melalui pintu itu, yaitu ke dalam pribadi Yesus Kristus. Dan berkat itu mengatakan bahwa barang siapa masuk melalui pintu itu, yaitu Yesus, yang pertama, dia akan mendapatkan keselamatan. Barang siapa masuk ke dalam Yesus, yang pertama adalah selamat. Selamat di sini bukan berarti kalau kita mengadakan satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dan kita kembali pulang dengan keadaan selamat. Oh, itu pun salah satu yang Tuhan janjikan. Tapi ada keselamatan yang jauh lebih besar daripada sekedar selamat kita pergi dan pulang dengan selamat dan keadaan yang baik. Itu berkat yang biasa, itu juga banyak dialami oleh semua orang yang di luar Tuhan. Tetapi yang dikatakan masuk melalui pintu itu dan mendapatkan selamat, yaitu keselamatan kekal. Keselamatan yang tidak kita dapatkan di luar pintu itu. Keselamatan yang kita tidak dapatkan di luar Yesus. Keselamatan itu hanya kita bisa dapatkan kalau kita ada di dalam Yesus. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang
olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam nama lain. Nama nabi-nabi besar, nama semua orang-orang besar, nama siapapun juga, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena di bawah kolong langit ini, di seluruh muka bumi dan dimanapun juga, hanya satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita perlu masuk ke dalam pribadi nama itu, Yesus, yang adalah juru selamat. Seperti dikatakan juga dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11. Yesaya 43 ayat yang ke-11 dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Tidak ada juru selamat. Tidak ada yang bisa membawa orang kepada keselamatan yang kekal. Kecuali hanya melalui pribadi Yesus. Itu sebabnya berkat yang pertama kita dapatkan di balik pintu, yaitu pribadi Yesus sendiri, yaitu keselamatan. Berkat yang kedua kita lihat apa yang dikatakan kembali kepada dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 tadi. Barang siapa masuk melalui Yesus ke dalam pribadi Yesus selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ini dianalogikan umat Tuhan seperti domba. Domba memerlukan padang rumput untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan itu didapatkan kalau domba itu masuk ke dalam pintu itu, yaitu Yesus Kristus. Berarti kalau kita ada di dalam pribadi Yesus, masuk melalui pintu Yesus, kebutuhan-kebutuhan terjamin. Di mana kita berada, di mana kita beraktivitas, di mana kita bekerja. Keluar, bekerja di luar. Di masyarakat, di tempat di mana kita berada, ada berkat. Di dalam, ketika masuk, bekerja di rumah, dalam segala keadaan, situasi seperti hari-hari ini, semua orang harus tinggal di rumah. Berkat itu pun ikut. Karena ketika keluar, ketika masuk, ada cukup berkat yang tersedia. Padang rumput bagi domba. Itu bicara berkat kebutuhan bagi kita orang yang percaya. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Ingat, semua kebutuhan, bukan keinginan. Mungkin ada keinginan kita yang tidak terpenuhi. Tetapi kebutuhan Tuhan menjamin. Kalau dikatakan di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus, masuk ke dalam pribadi Yesus, segala kebutuhan tercukupi. Segala keperluan Tuhan penuhi. Itu jaminan, itu berkat yang kita temukan di balik pintu, di dalam pribadi Yesus. Karena memang Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, yang ada di dalam Yesus, dia tidak bekerja untuk mencari berkat. Tapi dia bekerja untuk meraih berkat. Mengambil berkat. Karena berkatnya sudah tersedia. Mazmur pasal 127 ayat yang kedua.
Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tiga orang-orang yang ada di dalam Yesus, dia masih tertidur. Berkat untuk hari itu Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya orang-orang yang ada di dalam Yesus, dia bangun pagi, dia mengucap syukur. Datang ke hadirat Tuhan, bersyukur, berdoa. Untuk berkat yang sudah tersedia. Sehingga kalau dia bekerja, beraktivitas, baik di luar rumah, baik di dalam rumah, berkat itu sudah tersedia. Beda dengan orang yang di luar Tuhan. Bangun pagi-pagi, langsung dia bekerja, lupa untuk berdoa, lupa untuk mengucap syukur. Karena apa? Dikejar oleh waktu. Mereka berfalsafah bahwa waktu adalah uang. Setiap detik, setiap menit dipergunakan semuanya. Bekerja seperti orang dikatakan banting tulang. Capek dari pagi sampai malam. Untuk mencari uang. Untuk mencari berkat. Dapat. Ya dapat. Tapi capek. Habis waktunya untuk itu. Tidak ada waktu untuk keluarga. Pulang sudah larut malam. Tidak ada waktu untuk bersantai, berkumpul bersama keluarga. Waktu untuk keluarga habis untuk bekerja. Apalagi waktu untuk Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu waktu sudah tidak ada lagi. Semua waktu dipakai hanya untuk bekerja, mencari uang, mencari berkat. Kenapa? Karena orang itu ada di luar Tuhan. Dia tidak masuk ke dalam pintu. Yaitu Yesus Kristus. Karena kalau dia masuk ke dalam pintu itu, berkat itu Tuhan sudah sediakan. Apa kita harus bekerja? Ya. Karena orang yang tidak bekerja, Tuhan katakan jangan dikasih makan. Kita bekerja. Tapi bukan mencari, tapi hanya meraih, mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dan masih banyak waktu setelah kita pulang untuk bersama dengan keluarga. Bersama dengan keluarga untuk memuji, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Waktu-waktu ibadah kita pun punya waktu untuk datang beribadah. Waktu-waktu kita ada tugas melayani itu pun kita banyak waktu untuk melayani. Kenapa? Karena berkat Tuhan selalu disertai dengan kehidupan yang semakin dekat kepada Tuhan. Apakah orang yang ada dalam Yesus bisa mengalami krisis? Bisa mengalami kekeringan? Oh, mungkin bisa. Karena dunia ini penuh dengan masalah. Orang yang di dalam Tuhan pun bisa bermasalah di dalam masalah berkat. Tetapi firman Tuhan tetap menjamin. Dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-84. Mazmur 84, ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka. Ini orang-orang yang di dalam Tuhan. Bisa melewati, bisa melintasi, bisa ada di dalam lembah Baka. Terjemahan lain dikatakan lembah pokok kertau. Yaitu lembah kekeringan. Lembah bayang-bayang maut. Orang yang di dalam Tuhan bisa mengalami itu. Tetapi dikatakan, kalaupun harus melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya membayangkan, kalaupun seorang anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan, dia masuk ke dalam pribadi Yesus, toh harus mengalami yang namanya kekeringan, yang namanya lembah Baka, yang namanya kesusahan-kesusahan, karena memang di dunia ini penuh dengan banyak kesusahan. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, dalam kesusahan apapun juga, dia bisa membuat seperti ada di mata air. Segar. Selalu ada sesuatu yang menyegarkan.
Karena dia ada di dalam Yesus. Dan sesuatu yang menyegarkan itu seperti dikatakan diselubungi dengan berkat. Orang itu diselubungi dengan berkat. Bayangkan saudara. Berkat itu menyelubungi. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri yang kita sudah baca di awal tadi. Dia keluar, dia masuk, berkat tersedia. Kenapa? Berkatnya menyelubungi dia. Kemana dia pergi? Kemana dia beraktivitas? Kemana dia berusaha, bekerja? Di tengah situasi yang kering sekalipun. Berkatnya menyelubungi dia. Orang lain bisa kekeringan. Orang lain bisa bermasalah. Memang situasinya kering, situasinya susah. Tetapi bagi orang itu yang ada di dalam Yesus, berkat itu selalu mengikut. Kenapa? Karena dia diselubungi oleh berkat itu. Oh, haleluya. Haleluya. Dan tandanya seorang diselubungi berkat karena dia mendapatkan meraih berkat itu dari Tuhan. Bukan karena hasil kerja keras banting tulang. Ada waktu yang banyak untuk keluarga, terlebih untuk Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 84 tadi, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, mereka berjalan. Ya. Mazmur 84 ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Inilah tanda seorang diselubungi dengan berkat karena dia ada di dalam Yesus Kristus. Imannya semakin kuat. Kehidupannya semakin mendekat kepada Tuhan. Karena ada waktu yang cukup untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Waktunya tidak habis hanya untuk bekerja dari pagi sampai malam. Tapi waktunya dia banyak cukup untuk menyembah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itu yang membuat orang itu imannya, kerohaniannya makin lama makin kuat. Dia berjalan semakin dekat kepada Tuhan. Dan selalu ada waktu untuk menghampiri Tuhan. Karena dia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja mencari uang. Tapi berkat itu mengikut kemana dia pergi. Haleluya. Inilah berkat yang kedua yang tersedia di balik pintu ketika kita masuk ke dalam pribadi Yesus. Berkat itu menyertai. Haleluya. Yang ketiga. Berkat yang ketiga kita lihat dalam kitab Wahyu. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Akan saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. 10. Karena engkau menurut firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Pintu itu sudah terbuka. Siapa yang masuk ke dalamnya, ada perlindungan Allah. Dengan kekuatan yang supranatural. Dengan kekuatan yang tidak bisa dibatasi. Tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Itulah kekuatan Allah kita yang melindungi orang yang ada di balik pintu. Yang di luar tidak ada jaminan perlindungan. Perlindungan dari apa? Kesusahan, pencobaan yang datang ke seluruh dunia. Bukan di hanya satu negara. Bukan hanya di salah satu tempat. Kalau hanya di salah satu tempat, satu negara, orang bisa lari ke
tempat lain, ke negara lain. Tapi pencobaan yang akan terjadi dan sedang terjadi hari-hari ini melanda seluruh dunia. Mau lari kemana? Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Semua terlanda. Semua tempat mengalami pencobaan yang sama. Satu-satunya tempat yang paling aman adalah datang kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Taat pada firman Tuhan berarti kita menuruti firman-Nya, berarti kita ada di dalam Tuhan. Dan hanya orang yang di dalam Tuhan, dialah yang menerima jaminan perlindungan dari segala masalah dan persoalan yang sedang melanda seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oh puji Tuhan, haleluya. Itu berkat yang sangat besar yang tersedia bagi kita. Tapi semua itu ada di balik pintu. Pintunya sudah terbuka. Tetapi tidak semua orang bisa masuk. Nah, kalau kita sudah tahu berkat yang begitu besar di balik pintu. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam pintu itu? Rupanya ada syarat dan ketentuannya. Yaitu tidak semua orang bisa masuk walaupun pintunya terbuka, tetapi tidak semua orang bisa masuk. Karena kita lihat syarat dan ketentuan yang ditentukan supaya kita bisa masuk melalui pintu itu. Karena pintu yang dimaksud Matius pasal 7 ayat yang ke-13 dan 14 katakan. Matius 7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Oh rupanya ini saudara. Pintu itu sempit. Pintu itu hanya sempit. Dan orang tidak suka. Syarat dan ketentuannya begitu ketat. Orang tidak suka. Orang lebih suka dengan pintu yang lebar, dengan jalan yang lebar, yang luas, yang bisa melakukan sesuka-suka hatinya. Tetapi dua jalan ini ujungnya sangat berbeda. Jalan yang lebar, pintu yang lebar dikatakan menuju kepada kebinasaan. Tapi pintu yang sempit itu, pintu yang sesak itu, yaitu Yesus sendiri. Ketika kita masuk ke dalam pribadi Yesus, Dia menemukan berkat-berkat yang luar biasa, yang seperti sudah diuraikan tadi. Yang terutama adalah berkat keselamatan. Melalui Yesus, melalui pintu Yesus. Nah, puji Tuhan, karena kita sudah tahu begitu besar berkat yang tersedia di balik pintu. Walaupun ada syarat dan ketentuannya. Kita harus mau memenuhi syarat-syarat itu supaya kita layak, kita bisa masuk melalui pintu itu. Karena di sini dikatakan, sedikit orang yang mendapatinya. Hanya sedikit orang yang bisa masuk melalui pintu itu. Karena sempit. Nah, sekarang kita lihat. Kalau pintunya sempit, yang pertama, kita harus menyesuaikan diri dengan ukuran pintu itu. Pintunya sempit. Kita harus menyesuaikan. Dalam hal ini bukan berarti orang yang badannya lebar, orang badannya besar, lantas tidak bisa masuk. Itu secara lahiriah. Ya, seperti kalau secara lahiriah, kalau pintu yang sempit, orang yang badannya lebar tidak bisa masuk. Berbicara dari kesenangan daging, kesukaan pribadi yang berlebih-lebihan. Secara rohani, orang yang demikian pun tidak bisa masuk. Itu sebabnya, ukuran pintu itu bukan soal lahiriah, bukan soal berapa besar badan seseorang, tapi soal bagaimana kehidupannya.
Jadi yang pertama ukurannya adalah soal kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Karena pintunya sempit, kita harus menyesuaikan dengan ukuran pintu itu. Dan ukurannya adalah kekudusan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Seperti Dia, Yesus, pintu itu yang telah memanggil kamu adalah pintu yang kudus, pribadi yang kudus. Orang yang mau masuk ke dalam pintu itu, ukurannya adalah kekudusan. Kenapa banyak orang tidak mampu masuk ke dalam pintu? Karena kehidupannya tidak kudus. Kehidupannya mau-maunya sendiri. Kedagingannya begitu kuat. Pikiran-pikiran kedagingannya begitu menguasai dia. Sehingga ukuran yang kudus tidak terpenuhi oleh orang itu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mau menyesuaikan ukuran dengan pintu itu, yaitu ukuran kekudusan. Kekudusan untuk siapa ukurnya? Yesus. Kan dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Seluruh hidupmu, seluruh kehidupan, aktivitas, perkataan, perbuatan, pikiran, seluruh kehidupan kudus seperti Yesus. Karena itu ukuran syarat pertama. Kita bisa masuk ke dalam pintu Yesus. Haleluya. Berarti apa? Orang yang tidak kudus tidak bisa masuk situ. Tidak bisa menemukan keselamatan itu. Apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bagian B katakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa masuk ke dalam pribadi Yesus. Tanpa kekudusan, tidak ada jalan keselamatan. Hiduplah kudus, seperti Yesus kudus. Supaya kita masuk dalam ukuran yang sempit sekalipun di dalam kekudusan. Bukan menurut kedagingan kemauan sendiri yang bisa berfoya-foya, yang bisa melakukan ke ini dan itu semau-maunya sendiri. Itu jalan yang lebar. Dan tidak ada janji berkat di sana. Tidak ada jaminan di sana. Bahkan ujungnya adalah maut. Tapi pintu yang sempit, kita harus hidup kudus. Karena itu yang berkenan kepada Allah di dalam Yesus. Haleluya. Ukuran yang kedua. Karena pintunya sempit, kita harus perhatikan bentuk dan polanya. Bentuk dan polanya kita harus sesuaikan. Bukan pintu itu harus menyesuaikan pola hidup kita. Tapi pola hidup kita lah yang harus menyesuaikan dengan pintu itu. Ingat, pintu itu adalah pribadi Yesus. Yang tidak pernah berubah. Pola hidupnya, cara hidupnya, dia tidak berubah. Berarti, kitalah yang harus berubah. Berubah menyesuaikan dengan pola seperti Yesus hidup. Kalau mau masuk ke dalam pintu itu. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pola hidupnya sama dengan pola hidup Yesus. Cara hidupnya sama dengan cara hidup Yesus. Kalau kita mengaku kita ada di dalam Yesus. Kalau kita mengaku kita masuk ke dalam pintu pribadi Yesus itu. Pola hidupnya
Selain ukurannya yang tepat, pola hidup, cara hidup pun sama dengan cara hidupnya Yesus. Secara singkat kita lihat bagaimana cara hidup Yesus yang dituliskan dalam surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ada 2 poin penting kita lihat di sini cara hidup Yesus. Yang pertama adalah dia merendah, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan dalam hidupnya. Dia merendah serendah-rendahnya. Dia adalah Allah, tapi dia merendah sebagai seorang hamba. Seorang yang paling rendah. Karena ada ayat yang mengatakan, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia telah buktikan pelayanannya dengan kerendahan hati ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Satu pelayanan yang rendah, tapi sungguh mulia di hadirat Bapa di sorga. Itulah pribadi Yesus. Itulah pola hidup Yesus. Merendah, tidak ada kesombongan. Dan cara hidup Yesus, pribadi Yesus, pola hidup Yesus yang kedua adalah dia taat, satu pribadi yang taat. Dia tidak pernah menentang akan perintah Bapa. Dia yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Karena inilah yang dilakukan untuk berkenan kepada Tuhan. Dan inilah pola hidup orang yang masuk ke dalam pintu itu, yaitu menyesuaikan diri dengan pintu itu, yaitu Yesus. Bukan pintunya menyesuaikan pola hidup kita yang semau-maunya di dalam dosa. Tapi pola hidup kita lah yang harus menyesuaikan dengan pintu itu. Supaya kita dapat masuk ke dalamnya. Pintu itu Yesus. Yaitu dengan cara hidup kita sesuai dengan cara hidupnya Yesus. Dalam kerendahan, di dalam ketaatan akan perintah Bapa, firman Allah. Puji Tuhan, dikit lagi, satu lagi kita lihat. Bahwa kalau pintu itu sempit, berarti kita jalannya harus lurus. Jalannya tidak boleh toleh kiri kanan. Tidak boleh miring-miring. Karena pintunya sempit. Kalau pintunya lebar, kita bisa miring kiri kanan. Kita bisa bebas ke sana sini. Nah, itu jalan yang lebar, yang tersedia. Tapi ujungnya maut. Tapi pintu berkat yang kita masuki sempit. Yang pertama, ukurannya adalah kekudusan. Yang kedua, polanya. Yaitu pola seperti Yesus hidup. Dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan. Dan yang ketiga, fokus. Karena pintunya sempit, kita harus fokus. Tidak boleh menoleh kiri kanan, jalan miring kiri kanan, atau semau-maunya sendiri. Itu tidak akan bisa masuk ke dalam pintu yang sempit. Itu kita bisa menabrak sana-sini. Dan tidak dapat untuk masuk. Apa yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus telah melakukannya. Dia terhina sampai mati di kayu salib. Tetapi sekarang dia ada di dalam kemuliaan bersama Bapa di sorga.
Dan orang yang mau ke sana pun harus fokus kepada Yesus. Dikatakan marilah dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Mata iman kita, mata rohani kita. Tidak terpengaruh dengan situasi, keadaan, berita-berita simpang siur yang begitu banyak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Karena dunia ini penuh dengan masalah. Berita-beritanya penuh dengan masalah. Tetapi ada satu berita, satu keadaan yang tidak pernah bermasalah, yaitu pribadi Yesus. Fokus kepada pribadi Yesus, karena dialah pintu itu. Dan karena pintunya sempit, harus benar-benar fokus. Ketika kita miring kiri kanan, ketika fokus kita berubah, kita tidak bisa masuk. Itu sebabnya kita harus terarah dengan benar. Satu lagi kita lihat. Kita baca Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan sampai fokus kita bergeser. Pengharapan Injil yaitu keselamatan berkat di dalam Yesus Kristus. Ketika engkau bergeser, tidak lagi fokus kepada Yesus, engkau tidak bisa melewati pintu yang sempit itu. Kalau pintu yang lebar gampang. Fokus kita mau kemana aja, kita mau bergeser, mau ke kiri, ke kanan, bagaimana aja, pintunya lebar, kita bisa masuk dengan cara bagaimanapun juga. Tapi karena pintu itu sempit, kita harus fokus. Mata rohani kita, mata iman kita hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Dan kita tahu kalau kita berhasil masuk ke dalam itu, ada begitu banyak berkat yang tersedia bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kesimpulan akan saya sampaikan di sini adalah bahwa di luar pintu itu seorang mungkin bisa diberkati. Tapi berkatnya hanyalah remah-remah. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai 27. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Orang yang di luar Yesus hanya menerima berkat remah-remah. Walaupun itu pun sangat besar. Tetapi roti yang sesungguhnya untuk anak yang ada di dalam rumah. Untuk anak yang ada di dalam pintu. Kalau remah-remahnya saja sudah mengadakan mujizat. Apalagi roti yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah yang akan membawa keselamatan, menjamin kecukupan, menjamin perlindungan. Karena kita ada di dalam pintu itu. Di balik pintu itu. Berkat-berkat itu kita dapatkan. Haleluya, haleluya. Jangan kita puas dengan remah-remah. Tapi kita mau masuk ke dalam pintu itu. Walaupun ukurannya harus pas dalam kekudusan. Polanya seperti pola Yesus hidup. Dan fokusnya hanya kepada Yesus. Di balik pintu itu ada berkat roti yang sesungguhnya. Bukan remah-remah. Itulah kemuliaan yang kita terima. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat berita firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Engkaulah pintu itu. Dan di balik pintu itu kami mendapatkan ada banyak berkat-berkat yang besar. Keselamatan, berkat kecukupan, berkat perlindungan. Karena itu semua hanya ada di dalam Yesus. Kami tidak mau puas hanya dengan menerima remah-remah di luar pintu. Tapi kami akan masuk ke dalamnya. Hidup dalam kekudusan. Hidup seperti Yesus hidup. Dan selalu terfokus hanya kepada Yesus. Itulah yang membawa kami dapat masuk melalui pintu yang sesak sempit sekalipun. Karena disitulah kami akan mendapatkan semua berkat yang tersedia yang Kau bagikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.